jangan hitung-hitungan dan jangan lihat orangnya, berbuat baik kepada siapapun. Dan jangan tanya deh kalau misalkan nama baik perusahaan tuh udah banyak lah di grup warga tuh mereka ngejelek-jelekin perusahaan kita. Ya itu mati kalau menurut saya. Resonance membahas masalah komunikasi bukan hanya untuk kaum komunikasi, tapi untuk siapapun yang berkomunikasi. Hai, Resonance. Ini ada Devi. ada David. Hari ini kita kedatangan siapa, Dev? Kita kedatangan seorang yang luar biasa nih. Seorang yang sekarang menjabat sebagai Chief Financial Officer muda di rumah BUMN. Di Pekanbaru ya, Mas? Di Batam. Di Batam, Kepulauan Riau. Iya. Dev, Mas ini juga mantan news reporter. Di mana, Mas? Di Antv. Di Antv. Di Antv. Berapa lama? Kalau di Antv total 3 tahun ya. Tapi sebelumnya karena memang pengalaman saya juga sebagai jurnalis di TV, itu di SCTV juga dan juga di Berita 1 TV. Oh, dan dosen. Dan Betul. praktisi dosen ya. Saat ini menjadi dosen ilmu komunikasi juga. Di mana, Mas? Di mana? Di Universitas Bina Sarana Informatika. Oh, BSI. Betul, di Oke, BSI oke. ya. Ngajar berapa lama di situ? Kalau ngajar dari bulan Juni ya. Tapi kalau misalkan jadi dosen praktisi udah di beberapa universitas kayak di UPN Veteran dan juga di Jayabaya kayak begitu. Banyak ya. Udah banyak banget. Iya. Berarti ya. kita kalau mau ngomongin soal komunikasi ini cocok banget. Ini Mudah-mudahan dia ya. rasanya. Kasih Dev. Mudah-mudahan nih. Mas, tentunya aku penasaran banget nih, Mas. Relation itu kan sangat penting ya, Mas, Betul, ya, buat betul. kehidupan sehari-hari. Ada tips nggak dari Mas Galih nih? Oke, untuk mungkin lebih kepada bagaimana cara kita membangun relation ataupun relationship seperti itu ya. Jadi memang karena background pendidikan saya itu komunikasi, kemudian kerja juga nggak pernah jauh-jauh dari hal komunikasi. Jadi awal karir, ini kalau saya jauh sebelum karir profesional, boleh sharing juga ya. Boleh banget, Mas. Dulu zamannya kuliah karena memang bukan dari keluarga yang kaya. Saya sendiri bekerja sebagai SPB, Sales Promotion Boy. Jadi udah terbiasa ngecap lah, dalam arti ngecap, ayo lu beli dong barang yang gue jual kayak gini. Nah itu dari situ, kemudian udah beberapa kali juga kerja di IO, baru jadi reporter, dan sekarang di BUMN juga pada saat itu sebagai PR juga. Jadi memang kunci utama dari orang komunikasi sih sebenarnya, ya lu tuh harus bisa menciptakan sebuah hubungan yang baik. Baik dalam hal ini tidak hanya timbal balik ya tentunya, tapi selepas dari kita melakukan sebuah relationship yang ujung-ujungnya bisnis, lebih dari itu sebuah relationship itu harus kita maintain. Nah caranya seperti apa? Kalau saya sendiri sih dari berbagai pengalaman, kayak misalkan membina hubungan dengan narasumber pada saat saya menjadi reporter, tentunya basa-basi itu penting. Karena sebagai anak komunikasi, kita dikasih bisa dibilang dikasih kelebihan mungkin sama pencipta kita mungkin lebih fleksibel dan juga lebih luas untuk melakukan basa-basi. Kayak misalkan nggak hanya kita minta berita doang baru kita hubungin, tapi ya say hello, mengucapkan selamat ulang tahun, hal-hal kecil seperti itu kayak gitu. Kemudian kalau di humas sendiri gitu kan, pada saat saya kerja di sebagai humas di BUMN, contoh kecilnya juga kayak misalkan lu hari ini ada acara kemana? Kalau nggak ada, yuk kita makan siang. Itu sebenarnya kan kalau orang-orang lain bilang, apaan sih lu dari makan siang masa bisa mendapatkan sebuah relationship yang kuat. Justru sepengalaman saya nih Mas David dan juga Mbak Devi, dari makan siang itu beberapa kali saya mendapatkan informasi penting yang bisa menjadi pertimbangan manajemen. Itu yang pertama. Kedua, dari makan siang itu saya bisa mendapatkan relationship ataupun saya bisa mendapatkan hubungan kepada orang-orang baru yang justru orang-orang ini sangat penting dari narasumber pertama saya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang tipsnya apa, ya kita harus baik ke semua orang ya. Baik dalam hal ini ya tentunya jangan dibuat-buat juga, tapi ya jangan juga dikurang-kurangin kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari pengalaman sebagai jurnalis ataupun sebagai PR, menciptakan sebuah hubungan yang baik dan juga harmonis ini penting banget. Caranya seperti apa? Kurang lebih ya seperti itu. Dengan perhatian kecil, dengan cara kita ngajak dia bersosialisasi gitu kan. Kita masuk ke lingkup sosialnya dia, atau
yang bersangkutan ikut masuk ke lingkup sosial kita, itu berimpact banget. Itu dari yang saya alami gitu ya, kayak gitu. Dan kurang itu lebih. terjadi natural aja ya sebenarnya. Betul. Lebih banyak mungkin ya, let's say 80% itu berlangsung secara alami, tapi 20% memang ada yang saya harus terkesan dibuat-buat. Tapi ya ini kan lagi-lagi kita sebagai prajurit, kita mendapatkan misi dari atasan, mau caranya natural atau tidak natural, yang penting cara itu berhasil, kayak gitu sih. Ada contoh sebenarnya. kasus nggak, Mas? Ada sih. Yang misalnya kayak tadi dari makan siang gitu, pulang-pulang gue dapet jabatan jadi bos gitu, setelah makan siang gitu. Wow. Kali ada. Bener. Tapi ini pertanyaan menarik ya. Oke, saya coba flashback dikit pengalaman saya pada saat saya jadi jurnalis gitu. Suatu hari saya tidak akan menyebutkan lembaganya atau instansi mana, tapi suatu hari saya tuh ingin banget mendapatkan wawancara dari pejabat si A, yang diketahui pejabat si A ini ternyata sangat sulit banget untuk dimintai keterangan. Terkenal tuh. Sangat karena memang yang bersangkutan bermasalah. Terakhirnya memang bermasalah, jadi wajar. Nah, tapi entah gimana pada saat itu saya juga ngobrol sama driver sebenarnya, sama driver saya waktu di mana sebagai jurnalis, ngobrol. Ternyata yang bersangkutan ini kenal dengan sepupunya si pejabat itu. Itu dari driver. Jadi kalau misalkan bagaimana cara membuat sebuah hubungan baik, ya intinya yang pertama ialah jangan hitung-hitungan dan jangan lihat orangnya. Berbuat baik kepada siapapun, karena kita nggak tahu kita berbuat baik sama siapapun, yang bersangkutan ini bisa memberikan, ataupun kita nggak tahu siapa orang ini gitu kan sebenarnya. Kayak gitu, akhirnya udah, boleh dong gue minta nomor sepupunya. Dari nomor sepupunya itu juga biasa, WhatsApp-WhatsAppan segala macem. Saya undang makan gitu kan, pakai duit pribadi. Dari situ-situ udah, kalau misalnya boleh, mau dong gue wawancara sama om lu, ataupun gak usah wawancara deh, ngobrol aja dulu. Waktunya cuma seminggu, habis itu lu disuruh nih ke rumah dinasnya. Ke rumah dinas langsung, jadi bukan di kantor ya, bukan di kementerian. Bukan di kementerian atau lembaganya gitu, tapi ke rumah dinas. Itu kan kalau bagi seorang jurnalis gitu ya, mungkin pengalaman teman-teman jurnalis lainnya lebih banyak juga dibanding saya, tapi kalau kita sudah diajak ke rumah dinas, itu berarti ada sesuatu yang off the record. Seperti itu. Personal ya. Betul. Nah, dari situ benar saya ngobrol, kamu ada apa sih? Saya juga dengar katanya wartawan dari TV ini yang namanya si Galih, itu kamu ya? Iya, itu saya. Itu kayak nyari-nyari saya, itu ada apa? Enggak, saya cuma pengen ngobrol aja Pak, ngobrol A, B, C, D, segala macem. Dari situ ya karena memang niat saya ingin mewawancara dia, tapi kan kita tidak mungkin, kita punya sebuah tujuan, motif utamanya, gue pengen wawancara lo, terus tiba-tiba saya bawa kamera dan bawa mic, itu nggak mungkin, pasti dia akan risih. Tapi ya dari situ saya bilang, enggak kok, saya cuma pengen ngobrol aja, ngobrol, bla 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 segala macem. Dari situ udah, dan ternyata 3 hari kemudian yang bersangkutan ngajak ketemu. Mas, gue pengen ngobrol, gue pengen cerita soal masalah A, B, C, D. Dari situ, pertemuan berikutnya ketiga, baru saya bilang, Bang, saya pengen ketemu sama Bang, tapi boleh nggak saya pengen wawancara. Pertanyaan saya A, B, C, D, kayak gini, cuma 3 pertanyaan seingat saya. Akhirnya bawa kamera. Oke, tapi pertanyaannya itu aja ya. Udah, dari situ akhirnya berhasil. Dan sejujurnya pada saat itu, seingat saya dari reporter mendapat promosi sebagai news presenter gara-gara saya berhasil mewawancara tokoh ini. Nah, itu kan berarti itu kan kalau misalkan saya ambil timelinenya, saya tidak mengenal yang bersangkutan karena bersangkutan orang besar. Tapi saya jauh banget. Tapi saya mengenal driver yang notabene ya saya nggak tahu apakah ternyata driver ini punya kenalan, tapi ternyata channelnya dia mungkin lebih hebat gitu kan. Jadi itu terkadang pengalaman hidup saya itu juga agak aneh juga gitu. Saya bisa ketemu sama orang-orang yang luar biasa hebat gitu, dari orang yang sebenarnya ternyata orang ini tuh nggak ada kaitannya apa-apa gitu. Itu kayak gitu sih. Jadi menariknya begitu dalam menciptakan sebuah hubungan, bagaimana cara kita menggolkan sebuah misi kita, apalagi misi komunikasi. Kita nggak bisa langsung kayak misalkan ya ini langsung datang gitu. Ya kayak sekarang kalau pakai analogi anak zaman sekarang gitu, Mas David suka sama cewek gitu kan ya, Mbak Devi, apa mungkin gitu misalnya suka sama cewek, gue suka sama lu mau jadi bini gue nggak? Ya oke, mungkin dari berapa ratus perempuan mungkin ada yang memang kayak gitu, oke mau diajak nikah, tapi kan harus ada PDKT dulu. Bener banget. Harus ada bawain martabak ke mertua, calon mertua dulu gitu kan, baru luluh. Nah kayak gitu, itu sama halnya dengan dengan cara kita untuk mendapatkan sebuah informasi, cara kita menciptakan sebuah hubungan, kurang lebih sih kayak gitu. Dari pengalaman saya ya. Lumayan panjang ya. Iya. Menarik banget loh tapi.
Iya. Mas Galih ini dari basicnya dari komunikasi, komunikasi, tapi bisa betul. jadi Chief Financial Officer. Nah ini saya juga kaget sebenarnya. Flashbacknya lebih mundur lagi. Sebelum jadi reporter, zaman SMA, zaman SMP, atau sebelumnya emang kalau kita ngomongin komunikasi, apakah emang ada apa ya aktivitas atau fenomena-fenomena kehidupan Mas Galih yang emang ya ini emang gue kayaknya kalau gue lihat lagi ini nih di sini nih cita. Nah jadi ini pertanyaannya juga dari tadi menarik-menarik nih Mbak Dev. Kalau boleh jadi gini, dari zamannya saya tuh SD, SMP, SMA, karena mungkin banyak saudara-saudara saya tuh pinter-pinter secara matematika, secara akademis, dan saya mungkin dijudge oleh keluarga besar saya, lu tidak akan sukses, ataupun dalam artian ya lu begitu-gitu aja karir gara-gara hanya saya tidak bisa hitung-hitungan. Tapi ternyata keluarga saya ini mungkin tidak tahu ada yang namanya kecerdasan secara bahasa atau secara linguistik. Dan saya menyadari kalau saya suka ngobrol, saya suka nongkrong sama orang. Saya bahkan pernah waktu SD kelas 4 ngobrol sama tukang nasi goreng bisa sejaman. Sampai orang tua saya bilang, lu kenapa sih suka banget ngobrol sama ini? Ya karena memang ternyata bakat saya tuh, saya suka ngobrol sama orang, dan saya bisa mendapatkan informasi banyak dari orang tersebut gitu. Nah, jadi dari situlah saya memutuskan kayaknya memang bidang gue komunikasi. Kayak gitu. Dan pada saat saya SMA dan kuliah itu masa-masa berat saya kalau boleh jujur, karena keluarga saya bukan dari orang kaya, mungkin bisa dibilang ya mohon maaf miskin gitu ya. Jadi pada saat saya kuliah semester 1 saya dagang baju di Kelapa Gading, kemudian saya sempat jadi dishwasher-nya di Pizza Hut. Iya, dan dari situ juga kan komunikasi juga ini banget gitu, penting banget gitu. Kayak misalkan ya kamu menyampaikan pesan, piringnya yang udah dicuci ada berapa gitu. Kalau kita salah menyampaikan pesan ke server yang harusnya harus di-serve-nya berapa piring tapi kita baru menyelesaikan berapa cucian kayak gitu, itu kan juga ya bukan masalah besar sih, tapi paling nggak itu bisa terjadi miskomunikasi gitu kan, kayak gitu. Sampai ya itu terakhir sebelum saya lulus saya pernah kerja jadi kuli tukang pasang tenda pesta. Itu sih. DO. Ya, jadi nah kalau saya sih karena dulu malu ya sama, ya dulu kan namanya juga ABG ya. ABG dekat sama beberapa perempuan, kerja di mana? Oh, kerja di IO ya. Di IO sebagai apa? Orang-orang taunya mungkin yang pakai apa sih? HT gitu kan. Oke. Iya, kayak Wisnu Tama gitu lah. Oke, Pak, silakan masuk. Tapi hasilnya saya yang tukang masang tenda kayak gitu. Walaupun itu saya 1 tahun di situ, kemudian dapat kepercayaan untuk jadi apa sih? Untuk jadi yang megang hati. Saya nggak tahu namanya itu apa, tapi yang jelas beberapa kali kalau saya ditugaskan kayak gitu ya memang ya seksi capek lah kayak gitu. Baru saya lulus kerja di TV. Berarti memang Mas Galih pun juga, maksudnya tadi kan Mas Galih sempat ada highlightnya ya membangun hubungan itu kan juga ada empatinya ya, dan itu natural aja, apalagi plus emang punya kemahiran tersendiri gitu. Tapi juga kayaknya setelah di flashback lagi pernah masang ini, pernah masang itu, emang Mas Galih pun juga punya mungkin panggilan untuk melayani juga berarti ya sebenarnya, maksudnya. Iya, lebih kepada mungkin kalau ini lebih kepada apa ya? Karena saya dibesarkan bukan dari orang yang kaya, terus saya sudah terbiasa banget dengan bulian. Sekarang kan ya bukan gimana-gimana ya, kayak waktu sejaman saya nggak punya duit, orang miskin tuh kayaknya jadi sasaran empuk banget buat dibully. Benar-benar. Iya, dan itu terjadi sama saya. Jadi kenapa saya harus bekerja nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah malu atau segala macam? Ya karena kayak kalau saya nggak punya duit, siapa sih yang mau nolong saya? Iya benar. Kita harus kerja 2 kali lipat. Harus 2 kali lipat gitu, paling nggak untuk supaya kita tidak dihina-hina pada saat kita nongkrong, pada saat apa kayak gitu sih. Jadi ya panjang. Prosesnya worth it ya. Iya, alhamdulillah. Iya, akhirnya worth it juga hasilnya sih. Back with us di podcast Resonance episode kali ini. David sama Devi masih bareng sama Mas Galih. Geraldi. CFO muda dari Rumah BUMN. Di Batam. Di Batam, tuh. Mas, Ya. kita kan dalam proses komunikasi itu tentunya lawan bicara kita tuh pasti banyak ya background-nya ya, beda-beda. Ada case menarik gak sih Mas untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu? Poin menarik. Ini pertanyaan yang menarik juga ya. Karena gini, saya sangat beruntung banget belajar, ya dalam arti kuliah ya, kuliah komunikasi, karena mungkin bagi anak-anak komunikasi pernah dengar kayak misalkan, lu kalau
berbicara ataupun keberhasilan komunikasi itu tergantung oleh field of experience dan juga frame of reference oleh lawan bicara kita atau kayak gimana. Nah ini pula yang mengilhami saya ketika saya banyak dalam hal ini saya sebutkannya berbenturan dengan orang-orang yang memang secara leveling berbeda. Secara leveling berbeda, tujuannya sama gitu kan. Nah, tapi gimana nih cara kita berkomunikasinya gitu. Betul. Ya sebagai contoh gitu kayak misalkan pada saat saya bekerja sebagai seorang PR di perusahaan kawasan industri di BUMN gitu misalkan beberapa kali gitu kantor saya itu didatangi oleh dalam tanda kutip mungkin ya ormas. Nah, ormas di sini minta penjelasan terkait dengan ini kamu punya perusahaan ada 340, tapi kenapa warga-warga di sekitar saya itu nggak pernah dapat pekerjaan gitu. Sebenarnya pertanyaan ini tidak mungkin timbul kalau mungkin dari orang yang secara leveling dia mengerti terkait Sama dengan terkait dengan kayak misalkan perusahaan saya ini hanya pemilik lahan. Hanya pemilik lahan dan saya tidak punya tidak punya alasan ataupun tidak punya wewenang untuk ya kalian ini penyewa, kalian harus rekrut dong orang-orang ini. Itu seperti itu. Nah, cara menjelaskannya mungkin kepada C-level atau dalam hal ini kepada orang-orang yang mungkin eksekutif, itu saya mungkin tidak perlu memberikan sebuah treatment komunikasi yang khusus. Tapi kepada orang-orang yang mungkin ya di sini sebagaimana yang tadi saya sampaikan gitu, jadi saya memang harus ada treatment khususnya ya seperti itu. Treatmentnya seperti apa? Saya harus menjelaskan dari A sampai Z-nya. Kalau perusahaan tempat saya bekerja ini ialah perusahaan yang memang hanya pemilik dan juga mengelola. Sedangkan yang bekerja ataupun yang perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di perusahaan saya ini, mereka ini menyewa kepada saya. Nah, kembali lagi saya analogikan gitu kan, kalau misalkan saya pemilik rumah atau Bapak pemilik rumah Bapak ini dikontrakan untuk penjual makanan, ya, apakah Bapak punya hak untuk cawe-cawe agar si pemilik restoran itu ngerekrut saudaranya dia? Itu kan tidak, karena kita manajemen yang berbeda gitu. Ya walaupun ini sangat effort banget ya untuk ngejelasin seperti itu, tapi ya akhirnya dengan treatment-treatment seperti itu, penjelasan kalau misalkan kita berbicaranya mungkin sama teman-teman yang agak kurang paham dengan cara kayak gitu, ya biasanya memang harus dari heart to heart lagi. Dan caranya karena memang mereka tuh kerumunan orang gitu kan, dalam hal ini ialah organisasi masyarakat, ya mau tidak mau, ini juga mungkin sedikit pengalaman saya yang sangat efektif banget kalau misalkan dari teman-teman di sini ada pengalaman perusahaan saya di demo mulu nih sama orang kayak gini-gini gara-gara tuntutannya ini. Kalian tidak harus ngebaik-baikin 100 orang yang demo. Tapi pakai analogi ataupun pakai taktik bagaimana cara kita memotong kepala ular. Gimana tuh, Mas? Setiap ormas atau LSM itu ada namanya pimpinan. Pimpinan tersebut ada berapa pimpinan di sini? Ada 3. Biasanya ketua, wakil ketua, dan bendahara. Di sini bendahara mungkin tahu lah ya fungsinya buat apa gitu. 3 orang itu ayo kita ajak makan, gue jelasin lu maunya kayak gimana. Konsepnya itu sebenarnya seperti ini. Jadi kalian salah alamat. Dari situ ya mungkin ya karena perut mereka sudah kenyang, dikasih penjelasannya juga relate seperti itu. Ya kira mereka mengerti ngasih tahu ke masyarakat ataupun ke anggotanya, kita selama ini salah, ngedemo perusahaannya Mas Gali ini salah. Karena ya Mas Gali cuma dia pemilik lahan. Kalaupun misalkan kita kecewa harusnya sama si penyewa di sini dong. Betul. Iya, perusahaannya dia menyewa katakanlah 10 hektar. Karyawannya ada 1.200, tapi jangankan 10 orang, 5 orang aja nggak ada dari warga kita. Akhirnya mereka ke arah sana gitu kan arahnya. Nah ini kan juga treatment-treatment seperti ini yang memang harus kita lakukan yang mungkin secara field of experience ataupun frame of reference kalau kata orang komunikasi ini memang jauh di bawah kita ataupun berbeda lah katakanlah. Ini yang harus kita berikan treatment khusus seperti itu. Tapi kalau misalkan orang tersebut kebetulan memang sudah paham terkait dengan manajemen perusahaan, kemudian fungsi dari perusahaan ini tuh apa, ya mereka juga tentunya tidak akan repot juga gitu kalau kita kasih penjelasan seperti itu, gitu sih. Jadi kalau emang mereka ya balik lagi ke frame of reference itu ya, berarti kita tempatin diri kita di posisi mereka, begitu juga sebaliknya ya. Betul. Jadi siapapun sebenarnya audiensnya gitu kan, karena ini juga saya sering sampaikan juga gitu ke mahasiswa yang biasa saya ajar, kita
orang komunikasi kan cenderung nih, apalagi mahasiswa-mahasiswa saya juga, karena mereka kuliah komunikasi, mereka ngomong cenderung sok pengen intelek. Bahasanya tuh udah jaksel dicampur apa, pokoknya Segala ingin macam terminologi keluar. betul, intinya supaya terlihat keren dan pinter, tapi itu kalian berbicara sama adik kalian yang umurnya 7 tahun. Apakah itu menjadi sebuah pesan yang efektif? Tidak. Karena seingat saya, keberhasilan seorang komunikator terhadap komunikannya ialah ketika pesannya sampai dan si komunikannya ini memberikan feedback dan juga menuruti apa yang dimau komunikatornya gitu kan. Nah ini jadi kalau menurut saya sendiri gitu, banyak juga yang keliru dengan berbicara intelek di depan banyak orang, dengan berbicara intelek ataupun yang bahasanya tinggi di depan, mohon maaf, mungkin yang mereka yang tidak pernah kuliah atau lulusan tidak pernah sekolah, katakan ya itu tidak akan efektif juga seperti itu. Itu sih, jadi beda-beda audiens ya, jangan samakan juga treatmentnya kayak gitu. Nah, nyambung dari situ Mas. Itu kan kayak contoh kasus yang tadi misalnya didatengin beberapa di sekelompok ormas ya. Betul. Itu kan pas kejadiannya tuh gong show tuh. Nah, kemudian Mas bisa menanganinya dengan sedemikian rupa. Kira-kira kalau biasanya kasusnya sebelum kejadian itu terjadi, apakah Mas biasanya juga ada apa ya namanya? Sosialisasi gitu ya. Mungkin dari segi persiapan dulu. Misalnya Mas sudah Pasti profiling. Iya. Saya kerja di sini, kemungkinan circle-nya tuh ada ini, ada ini, dan kemudian Mas ya prepare lah. Betul. Nah ini menarik nih Mas David dan juga Mbak Devi, karena begini, saya melihat ini tidak hanya perusahaan saya, tapi saya melihat banyak mungkin perusahaan-perusahaan BUMN yang ketika dia ingin membuat sebuah movement ataupun pergerakan yang sebenarnya kalau di tingkat perusahaan itu kan ada yang namanya manajemen resiko. Secara resiko untuk reputasi perusahaan ini tinggi nih, tapi mereka udah tenang aja, ada korkom kita kok, ada PR kita jago. Nah, di sini saya sebenarnya ingin mengkritisi gitu kebijakan-kebijakan C-level dalam hal ini BOD atau BOC, tidak hanya di BUMN atau di perusahaan lain. Kenapa seorang PR ataupun corporate communication hanya dilibatkan sebagai pemadam kebakaran aja? Padahal peran dari anak komunikasi di sini ataupun ya lulusan komunikasi yang bekerja sebagai korkom ataupun PR ini sendiri, mereka jauh lebih hebat dibandingkan cuma jadi pemadam kebakaran. Mereka sebagai konseptor dalam hal ini. Sebagai contoh gitu kan, ada sebuah kebijakan yang sekiranya ini bisa menimbulkan ini masyarakat nih, bisa menimbulkan polemik di masyarakat. Contohnya seperti apa? Sepertinya gara-gara masyarakatnya ini kan, masyarakat kita mohon maaf, banyak orang yang ngelihat pengumuman itu hanya dari judul tapi tidak dari isi. Iya kan? Nggak dibaca isinya. Nah, akhirnya ya timbulnya seperti itu. Nah, ini pernah terjadi juga kebetulan di pengalaman saya di perusahaan ini, yang intinya miskom gara-gara intinya ada penerapan yang seharusnya tuh akses jalan itu gratis, tapi ini jadi bayar. Kayak gitu. Padahal bayar itu hanya untuk para investor dan juga tenan yang ada di situ, tapi untuk warga tidak. Ya, yang ribut ini ialah warga gitu kan. Warga biasalah hanya kata ini, kata si A, kata si B gitu kan. Ya itu lagi-lagi. Nah, di sini strategi saya pada saat itu, karena ini udah kebakaran ya. Karena saya suka teori komunikasi namanya two-step flow communication. Jadi kalau two-step flow communication, kalau misalkan Mbak Devi dan juga Mas David pernah dengar, two-step flow itu kita ingin menyebarkan informasi ini, pesan ini kepada orang banyak, tapi kita menggunakan tokoh masyarakat. Dan itu lagi-lagi efektif. Jadi saya tidak harus mengundang 4.000 warga yang ada di sekitar perusahaan saya, tapi saya minta seluruh ketua RW, ketua RT, camat, lurah, ketua LSM, tokoh warga, tokoh masyarakat, yuk kita ngobrol. Tapi kepalanya semua. Supaya lebih gampang kali menginfluence-nya. Akhirnya kita kasih penjelasan kayak gitu, mereka tanda tangan, sudah paham dengan segala macam. Boleh percaya boleh enggak, itu hanya berapa hari ya? Seminggu lah. Seminggu resolve itu, dari yang benar-benar sempat ada pergerakan massa, hampir pengen ada pergerakan massa. Dan jangan tanya deh kalau misalkan nama baik perusahaan tuh udah banyak lah di grup warga tuh mereka ngejelek-jelekin perusahaan kita. Padahal mereka yang salah karena mereka tidak baca gitu kan maksudnya apa kayak gitu. Itu sih, jadi terkadang anak-anak komunikasi ini jauh lebih hebat loh Bapak dan Ibu kalau misalkan tidak hanya dilibatkan sebagai pemadam kebakarannya aja, tapi sebagai ya bagaimana cara kita berpikir strategi supaya meloloskan goals ini dengan baik gitu. Kayak gitu sih. Dan berarti maksudnya nggak pemadam kebakaran aja, dalam arti
seorang praktisi komunikasi itu sebenarnya layak untuk mempersiapkan dari hulu ke hilir ya. Betul. Dan hampir ke seluruh aspek mungkin ya. Iya. Kayak misalkan gitu ada aspek lingkungan. Orang lingkungan berbicara di depan masyarakat. Ini lagi Mas. Ini kalau saya ngomong kebanyakan karena memang berdasarkan pengalaman gitu kan. Saya pernah bilang, udah lu yang jelasin deh, gue puyeng. Karena ya jujur itu terkait dengan istilah teknik itu kan saya nggak bisa juga gitu kan. Mereka ngejelasin, nggak ngerti audiensnya karena terlalu teknis. Akhirnya mau nggak mau, oke deh lu jelasin dulu ke gue. Akhirnya 2 jam saya belajar tuh. Nah, karena memang saya terbiasa gitu untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit. Reporter dulu. Yap, betul. Jadi kalau di reporter itu ya pada saat Gimana? saya di KPK gitu kan, Iya. ininya hukumnya apa, tuntutannya apa, putusannya itu. Jadi Gimana tuh saya masuk rangkum. dalam sekian detik? Meng-highlight. Nah ini juga mungkin apa ya, karena saya suka baca juga, dan kalau saya baca saya tuh lebih suka nyari intisarinya dulu, nyari intisarinya apa, baru saya nyari keseluruhannya gitu. Mungkin kalau orang kan baca keseluruhannya tapi nyari intisarinya, tapi kalau saya lebih bisa, oh ini intisarinya ini nih, tapi coba saya kembangkan dulu. Nah kurang lebih gitu, dari penjelasan yang orang teknik lingkungan ini ngejelasin pusing, ngejelasin ke saya 2 jam, saya juga banyak tanya juga kan. Akhirnya saya ngejelaskan ke beberapa stakeholder, oh ternyata maksudnya begini toh, jalan ini hanya pengen dicor, sesederhana itu sebenarnya. Lalu udah kebakaran tuh. Sederhana itu sebenarnya Ya, jadi- kalau mau didengar. Kalau mendengar, jadi intinya lu pengen ngomong apa sih? Pak, jalanan pengen saya cor. Tapi orang teknik lingkungan ini kan, ini harus ada yang wah rumit gitu kan. Tapi intinya hanya seperti itu gitu. Kayak gitu. Jadi makanya orang komunikasi itu ya, kalau menurut pandangan pribadi saya ya, ini sebuah sebuah ilmu yang sangat menarik karena bisa ditempatkan di mana saja dan perannya Betul. luar biasa banyak. Kayak gitu. Mengutip dari salah satu praktisi komunikasi juga bahwa komunikasi itu ilmu terapan. Lu mau jadi Betul. ilmuwan, lu mau jadi Betul. desainer atau Ya. misalnya lu mau jadi researcher. Betul. Semuanya tuh butuh komunikasi. Ya. Iya. Betul. Even kayak misalkan kayak ada teman-teman saya gitu kan, gue introvert gal, gue pengen jadi anak IT aja. Anak IT kalau ada keluhan juga kan lu ngobrol, iya kan? Lu nggak mungkin ngobrol sama komputer lu, ataupun lu nggak mungkin ngobrol sama orang yang komputernya rusak. Lu kenapa laptop? Kan nggak mungkin, pasti nanyanya ke si pemiliknya gitu kan. Itu sih, jadi kok ya komunikasi ini memang menjadi hal penting, sangat amat penting. Dan yang menarik mungkin dari poin ini adalah misalnya ya memang tadi kan komunikasi itu kan juga harusnya hulu ke hilir, nggak cuma pas Nggak cuma pas kebakaran. udah Betul, terjadi betul. baru. Betul. Ya, dan untuk nge-cater sebagai kita mengharapkan ada good outcome Ya. dari masyarakat mungkin ya yang terlibat, ya mungkin kerjasama dengan pihak yang paling relevan ya Mas ya. Betul, betul, Gitu betul ya. Mas. Jadi para pimpinan gitu, Betul. kumpulin aja semua yang terlibat di situ. Mereka Betul. mewakili suara masyarakat, nanti suara kita juga disampaikan gitu ya. Oh, Intinya dalam hal ini mungkin ya, orang komunikasi ini banyak bisa memberi pertimbangan lah terkait dengan langkah-langkah strategis manajemen gitu kan. Kayak misalkan manajemen ini bukan pengalaman saya, tapi saya beberapa kali pernah baca sebuah perusahaan ingin melakukan investasi di daerah terpencil, dalam hal ini desa atau segala macam. Ya mereka langsung membuka lahan tapi tanpa ada komunikasi kepada warga sekitar. Impact-nya ialah ya proyeknya mereka diboikot, ya kan, proyek mereka diboikot, habis kayak gitu uang yang harusnya dihabiskan untuk membangun sarana prasarana perusahaan tersebut akhirnya tidak terserap, dan juga proyeknya mundur, uang yang dikeluarkan lebih banyak. Nah terkadang perusahaan-perusahaan ini tidak memikirkan gitu, kayak misalkan biaya komunikasi atau biaya konsultan tuh kemahalan, tapi itu tidak dilihat dengan impact yang ditimbulkan ketika kalian tidak menyiapkan strategi ini dengan baik gitu kan, yang akhirnya justru cost yang akan kalian keluarkan tuh lebih banyak. Sekarang kayak kita mengantisipasi masa yang demo, masyarakat yang ngamuk, itu kan pasti cost-nya juga akan lebih tinggi gitu kan. Seperti itu sih. Jadi belum lagi dengan pemberitaan dari media. Kalau nggak ada orang komunikasi ataupun tidak ada konsultan yang memang dedicate untuk itu, ya itu akan sulit. iya sih. Akan lebih gede sih cost-nya menurut saya pribadi. Di sini di situ semua kena ya. Betul, betul. Mas, kita kali ini mau nanya lebih jauh tentang Rumah Mas ini, BUMN ya. Rumah BUMN. Oke, rumah Mas BUMN. adalah Chief Financial Officer, Officer rumah di BUMN.
rumah BUMN. Rumah BUMN Batam, Batam, ya. betul, Kepulauan Riau. Boleh ceritain nggak Mas seputar Ya. rumah BUMN ini? Oke, jadi mungkin ini juga banyak yang nanya juga gitu ya, rumah BUMN ini apa? Jadi sebenarnya rumah BUMN ini bukan hal baru bagi lingkup Kementerian BUMN ataupun BUMN. Jadi di sini mungkin kalau teman-teman ada yang pernah dengar di era 2015 lalu, Rumah Kreatif BUMN atau RKB. Nah, ini sebenarnya branding baru dan juga fungsi baru dan juga tugas baru. Jadi kalau dulu di era 2015 sampai 2019 RKB ini atau Rumah Kreatif BUMN lebih kepada difokuskan kepada untuk showcase-nya produk-produk UMKM mitra binaannya si BUMN. Nah, di 2020 Rumah BUMN ini memiliki tugas yang luar biasa banget. Jadi salah satunya kayak misalkan tugasnya itu kita perpanjangan tangan dari BUMN ataupun Kementerian BUMN. Ketika ada beberapa urusan yang ada di Kepulauan Riau, dalam hal ini memang wilayah kerja saya, itu memang saya yang harus maju seperti itu. Kemudian kita juga sebagai ketua tim Satgas Bencana. Jadi kalau misalkan ada nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai tapi ada bencana di wilayah Kepulauan Riau dan juga sekitarnya, kita yang mengkoordinir seluruh bantuan di situ. Dan juga yang ketiga kita harus menciptakan rumah BUMN ini sebagai base camp milenial untuk milenial BUMN yang berada di Kepulauan Riau atau Batam. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa tuh membuat rumah, karena rumah BUMN ini kan di Kepulauan Riau tidak hanya di Batam aja, tapi wilayah kerja di rumah BUMN Batam ini ada di Batam Kota, ada di Natuna yang kurang lebih 6 jam naik speedboat. 2 jam naik kapal, naik pesawat terbang itu, dan juga ada rumah BUMN Batam yang di Karimun kayak gitu. Jadi intinya gimana sih cara kita nih menghidupkan keramaian yang positif dalam hal ini untuk menciptakan milenial BUMN yang memiliki potensi dalam hal ini untuk berbisnis, untuk berkreasi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yang paling penting, Kementerian BUMN dari era sebelumnya sampai sekarang itu sangat concern sekali dengan yang namanya pembinaan terhadap pelaku UMKM. Nah, ini yang menjadi salah satu fungsi utama juga rumah BUMN, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM yang dalam hal ini tidak hanya kita berikan pelatihan dasar saja, tapi juga lebih kepada pelatihan yang memang untuk meningkatkan kapasitas, kayak misalkan untuk repackaging, kemudian untuk pelatihan public speaking juga, kemudian untuk kita juga memberikan akses pembiayaan. Jadi UMKM-nya udah oke nih, jadi secara misalkan UMKM makanan gitu ya, F&B, secara rasa udah enak, terus packaging udah oke. Tapi saya pengen Pak ekspansi ke Singapura atau Malaysia, tapi kita nggak punya duit atau permodalan. Nah, karena memang rumah BUMN ini sebagai bisa dibilang salah satu kepanjangan tangan dari BUMN atau Kementerian BUMN, kita bisa memberikan akses permodalan. Yuk kalian daftar ke sini, nanti coba kita berikan akses kepada BRI, Mandiri, BNI dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi bisa dibilang rumah BUMN ini one stop solution untuk UMKM dan juga one stop solution untuk urusan BUMN seperti itu. Jadi memang ini lagi-lagi ini di luar keahlian saya sebenarnya. Tapi karena lagi-lagi bidang komunikasi itu bisa ada dan wajib ada di mana-mana. Kayak gitu. Jadi saya pada saat menerima amanah sebagai CFO, ya ini tantangan baru, tapi lagi-lagi semuanya ini kalau misalkan kita memiliki basic komunikasi yang baik, insya Allah segala hal yang rumit atau penjelasan apapun itu yang sekiranya jelimet bisa kita sederhanakan, dan ini bisa menciptakan sebuah komunikasi yang benar-benar tepat sasaran kayak gitu. Itu sih. Kitanya mudah juga, kitanya dimudahkan ya dalam membangun urusannya, tapi juga yang memiliki kepentingannya misalnya nggak cuma BUMN, tapi juga masyarakatnya, benar. Betul. Mereka membangun usahanya, mereka meningkatkan level pribadinya, ya. Betul. Gitu. Tapi itu ada tantangan tersendiri lah ya, pasti ya Dev ya. Pasti. Karena kan dalam proses komunikasi itu pasti kita kan lawan bicara kita banyak yang Mas ya. Betul. Beda-beda background-nya. Betul. Nah, terus tadi seperti yang Mas tadi bilang ke kita juga ada pengalaman yang sampai disamperin ormas. Itu kan yang bentuknya vokal ya Mas. Banget. Tapi kalau yang di our closest circle itu kan biasanya dia lebih ke cenderung silent treatment yang bisa jadi kan. Bisa ada sih. Ini banyak kasus juga. Mana kasih suaranya, kadang-kadang ada yang ada nggak sih gitu, maksudnya yang emang nggak bersuara, jadi emang dia
ngumpet di belakang kepalanya gitu. Oke, itu banyak ya Mas, banyak kejadian. Bahkan jujur kalau saya ini agak worry dengan orang-orang yang tidak vokal tapi mereka melakukan silent treatment seperti ini. Gerakan bawah tanah ya. Gerakan bawah tanah, karena kalau orang yang ataupun massa yang vokal itu kita bisa kita bisa benar-benar di sini memetakan, oh ternyata lu yang vokal ini. Terus di situ kan kita juga harus melakukan checking juga kepribadiannya, latar belakangnya seperti apa sih. Ternyata mohon maaf yang bersangkutan pengangguran. Oh ya tidak kaget lah, pengangguran, mereka bersuara tapi bersuaranya juga salah gitu. Treatment apa ya itu harus kita pikirkan, tapi seperti itu mudah. Nah yang silent treatment ini yang sebenarnya agak bikin worry juga gitu, karena ya seperti contoh juga ini juga Kan contoh. nggak bisa di-track kan kayak Betul, gitu. nggak bisa di-track. Bahkan gini, Mas David dan juga Mbak Devi, terkadang yang silent treatment ini yang bikin saya worry, mereka katakanlah ada ketidakpuasan terhadap keputusan dari level manajemen ataupun dari perusahaan lah. Nah, intinya ada ketidakpuasan, kekecewaan, yang mereka lakukan ialah bukan menyerang manajemen secara keseluruhan, tapi yang mereka lakukan ialah yaitu mereka membunuh karakter seseorang yang memang mereka tuh tidak suka gitu. Dalam hal ini dia tidak suka dengan seorang Galih gitu kan, karena terlalu vokal kepada media ataupun mengecewakan yang bersangkutan. Dan ini pernah kejadian juga gitu sama saya, tiba-tiba yang bersangkutan mengadukan saya ke WBS. Jadi kalau di BUMN itu ada yang namanya whistleblowing system. Itu kalau misalkan ada insan BUMN di sini yang melakukan tindakan pemerasan, bahkan pelecehan, itu bisa diadukan ke website tersebut. Website ya kalau kita di internal udah gitu. Nah sebenarnya itu kan bisa menjadi silent treatment yang sangat berbahaya kalau menurut saya pribadi. Benar-benar. Iya, karena ya sekarang untuk ngebunuh karakter seseorang tuh gampang kok. Kita tinggal bikin fitnah. Apalagi sekarang kalau Mas David dan Mbak Devi tahu, kita ngebunuh karakter seseorang dalam tanda kutip ya, itu gampang banget di Twitter. Betul. Dengan cara kita membuat sebuah tweet, oke, gue sebagai korban pelecehan dari karyawan PT bla bla bla. Dia bikin screenshot chat-chatan mungkin antara dia dengan handphone satu lagi dan ngasih foto orang yang dia benci, itu sekarang gampang banget. Nah itu yang terkadang yang bikin pusing juga sih silent treatment. Tapi lagi-lagi terkadang dari pengalaman yang saya tahu, yang orang yang suka melakukan hal-hal seperti ini, impact-nya sih tidak begitu besar ya. Karena dari pengalaman saya pribadi, mereka-mereka yang melakukan seperti ini justru ya hanya orang-orang yang kecewa aja, dan juga secara tingkat komunikasi juga masih agak kurang. Bahkan cenderung ya mereka ini yang sebenarnya tidak puas dan akhirnya melakukan fitnah. Kayak begitu. Jadi ya jangan sampai ya Mbak terjadi sama saya juga gitu Mas David. Dan apalagi kalau emang ceritanya nggak benar ya biasanya ya itu kayak kembang api aja cuma bentar doang. Iya, jadi cuma percikan. Apalagi sekarang yang saya suka dari BUMN sekarang ini nggak cuma baca laporan, tapi kita tuh dipertemukan. Dalam hal ini ialah, iya si pelapornya itu kan harus, kalau misalkan kamu benar-benar menjadi korban, ya kamu kan harus mencantumkan nomor handphone. Betul, harus ada selalu clarified, betul. Nah ini beberapa kali teman-teman saya kebetulan yang jadi korban, ya mereka hanya korban fitnah kayak begitu. Korban fitnah karena apa? Misalkan saya tidak menyebut perusahaan atau apanya, dia nih ayo dong masukin perusahaan gue supaya jadi mitra. Tapi karena memang perusahaan tersebut itu tidak memenuhi skup yang baik gitu, ya akhirnya kalah dong mau nggak mau. Nah yang kalah ini kecewa, akhirnya membuat hal-hal seperti itu. Itu sih. Memang baiknya sih kita nggak silent treatment ya, karena memang biasanya silent treatment itu nggak di masyarakat luas atau yang lingkup yang besar ya. Betul. Biasa di lingkungan keluarga juga gitu ya. Dalam hal pacaran aja. Iya. Paling memungkinkan itu. Betul. Mode betul, gitu ya. betul seperti itu. Dan itu berarti kalau misalnya dalam hal tadi udah menangani mereka udah dipertemukan gitu ya. Tapi padahal udah sempet naik nih kabar segala macam di WhatsApp grup lah itu kan apalagi kalau misalnya di era belum bisa delete. Iya. Itu ada kepikiran juga nggak sih dalam hal ini orang masih percaya sama gue nggak ya atau sama pihak BUMN atau sama rumah BUMN ini gitu. Itu ada concern nggak? Lagi-lagi ya Mas, ini mungkin pengalaman pribadi ya. Jadi once saya itu pernah menjadi terduga. Saya belum tingkatannya kan terduga, tersangka sama terdakwa. Saya ini masih terduga loh, tapi orang-orang keburu udah istilahnya udah labeling, dan ya di situ saya mati. Karena sebagai orang yang matinya itu pemahaman Mas atau memang
dalam artian di sini gini, karena saya kan memang orang komunikasi dan saya sangat aware sekali dengan personal branding saya. Jadi ketika saya udah membuat personal branding sedemikian baik hanya karena masalah yang belum terbukti, ya itu mati kalau menurut saya gitu, karena sangat sulit banget gitu kan untuk membangun reputasi kembali gitu kan. Ya tapi itu lagi-lagi yang saya lakukan ialah saya tidak butuh kok mengklarify ke orang-orang yang tidak jelas ini. Yang saya butuh ialah mendapatkan kepercayaan dari atasan saya. Dan itu yang saya lakukan. Jadi mungkin ini berbeda-beda ya bagi teman-teman ketika kalian terkena isu. Mungkin kalian akan coba satu-satu nge-reach, gue nggak gini loh. Tapi kalau saya lebih kepada, karena ini urusan karir, pertanggungjawaban saya ialah hanya kepada atasan saya. Ya saya menjelaskan, sebenarnya kejadiannya A, B, C, D loh Pak, Bu, kayak gitu. Mereka sudah yakin apa segala macam. Lagi-lagi, kebetulan saya ketemu atasan yang sangat fair. Akhirnya ketika mereka sedang ada forum, mereka menceritakan kasus saya sebenarnya apa. Dan itu clear akhirnya. Jadi tetap ketika kita mendapatkan sebuah isu yang seperti itu gitu, yang ini sangat sulit, nggak bisa kita bilang udah deh kita serahin aja semuanya kepada Tuhan. Iya, karena ya Tuhan pun harus melihat apakah hambanya ini berusaha gitu kan. Kalau dianya diem aja ya mungkin akan, ya berarti memang nama lu jelek gitu loh. Idealnya gitu. jelek atau tambah jelek. Betul. Ya bahkan sekarang even gini, misalkan kita melakukan pun gitu kan, sekarang kan banyak orang-orang yang merasa ya dia korupsi, tapi tidak, saya tidak korupsi. Dia aja yang ngerasa aja pembelaannya mati-matian. Apalagi kita gitu, kita yang tidak melakukan, masa iya kita diam aja gitu sih. Itu, tapi memang kalau saya pribadi, saya tidak melakukan clarified itu ke banyak orang. Apalagi kepada hater saya, tentunya saya mau berbicara apa, mereka tidak akan peduli gitu. Tapi yang saya lakukan ialah yaitu kepada atasan saya atau orang yang memang memiliki pengaruh. Tapi haters naikin nama Mas. Iya, betul. Bersyukurlah ada haters. Betul. Kita belum ada haters. Karena terakhir kalau haters kayak gitu kan, lihat nih si Galih kayak gini. Akhirnya orang yang tidak tahu Galih jadi tahu Galih. Dari mulut ke mulut jadi Padahal itu juga ada strateginya sebenarnya. Bikin aja jelek dulu namanya, habis itu gas yang bagus. Betul. Iya, bad news is good news. Betul. Iya, bad news is a good news. Dan itu sering dilakukan oleh selebgram sekarang. Bener. Iya ya, pakai kontroversi dulu. Iya, kontroversi dulu. Betul. Habis itu tinggal personal branding deh. Betul. Mas, kita kan ngomongin soal proses komunikasi yang tadi baru Mas cerita ini, soal gimana banyaknya feedback dari lawan bicara kita ya pastinya kan. Salah satunya kan yang tadi yang rame-rame tadi ya. Betul. Nah kalau sudah terjadi konflik itu ya, kalau di rumah BUMN sendiri ada nggak sih yang menangani soal konflik ini kayak dari sisi PR-nya gitu ya? Oke. Jadi karena saya ini kan baru memang penugasan dari Januari ya. Dari Januari sampai sekarang itu di bulan Februari. It means kan baru 2 bulan. Sejauh ini sih yang masih menangani hal-hal ini, apalagi kaitannya karena memang leveling saya kan di sini CFO Rumah BUMN Batam. Betul. Jadi yang memang untuk relationship kayak misalkan ke stakeholder dalam hal ini pemerintah daerah, dinas apa, itu masih saya yang handle sendiri. Seperti itu, kecuali kita kan juga punya sosmed. Kita juga punya sosmed yang memang kebetulan mudah-mudahan di era saya ini saya pengen kembangkan banget, karena sekarang sepertinya agak susah ya kita punya perusahaan atau punya sebuah produk apapun tanpa adanya promosi di sosial media. Betul. Dan tanpa ada orang yang memang expert handling di bidang itu, gimana bisa kita bisa bisa show up apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi memang kalau untuk saat ini, untuk yang nge-handle komunikasi, ini masih saya dan juga mungkin CEO. Tapi karena mungkin CEO saya ini background-nya bukan komunikasi, jadi lebih kepada spokesperson ataupun terkait dengan stakeholder relationship, ini lebih kepada saya yang pegang. Kayak gitu. Rencananya ke depan sih karena saya melihat kebutuhan akan tenaga yang expert di bidang komunikasi ini sangat penting ya. Karena tugas dari Rumah BUMN Batam ini sendiri kan juga nggak main-main juga gitu. Betul. Kita diminta oleh Kementerian BUMN, oleh Pak Menteri gitu, dan juga Rumah BUMN Batam ini karena kebetulan juga memang milik Telkom yang memang sangat aware sekali terhadap digitalisasi, terhadap apa. Ya ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, peran komunikasi memang harus ditonjolkan. Dengan cara seperti apa? Yaitu kita ingin membangun sebuah tim komunikasi sendiri nih. Kayak gitu untuk kedepannya sih kayak gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini dari Januari sampai Februari,
karena memang lingkupnya yang masih saya lihat ini kurang lebih ini masih bisa terhandle dengan sendirinya, ini masih saya yang lakukan seperti itu. Gitu. Mm-mm. Gitu. Itu kalau misalnya Mm. masih balik lagi sih Mas. Kalau di Mas dibantu dengan CEO ya Betul, betul. di rumah BUMN ini sendiri ada case-case nggak sih Mas? Ini Ya. kita masih ngomongin case-case. Soalnya karena kadang-kadang ngomong ke penonton atau resonians yang mungkin ada generasi yang masih merintis gitu ya. Ya. Makanya harus dibantu dengan contoh kasus. Oke. Kalau menangani tadi misalnya menangani ormas atau menangani pelaku-pelaku UMKM misalnya, ya. ada case yang failed atau case yang berhasil Sukses gitu dengan ya. peran komunikasi itu sendiri. Ini kebetulan di rumah BUMN ada, kemudian di BUMN tempat saya kerja sebelumnya juga ada. Case-nya ini juga hampir sama-sama dengan UMKM gitu ya. Jadi terkadang ada UMKM itu yang intinya ketika bermitra dengan BUMN, mereka hanya ingin untuk permodalannya saja. Ya dalam hal ini, udahlah lu biayain gue bisa handle sendiri. Nah, kalau kita tidak memberi sebuah konsultasi seperti itu, kita tidak bisa kalau kita tidak memberikan sebuah nasihat dalam hal ini. Kalau kamu pinjam 500 juta sedangkan omsetmu ini per bulan maksimal mentok di 10 juta, untuk apa sisanya? Nah, ya saya ingin membangun ini yang lebih besar. Biasanya itu template dari jawaban dari pelaku UMKM. Yang sedangkan kalau untuk membesarkan sebuah workshop lah ya katakan, itu kan mau tidak mau kita harus lihat dari penghasilannya dulu. Apa segala macam, yang akhirnya ketika waktu itu pernah ada beberapa case, ini ngeyel, tapi memang karena agunannya mungkin cocok gitu kan, cukup, akhirnya kita diamkan. Ya akhirnya ini percaya nggak percaya, sekitar 6 bulan uang itu loss, habis. Untuk apa ya kayak gitu? Iya Pak, awalnya saya pengen ngembangin ini, tapi ternyata pas saya udah besarkan, kok omset saya segitu-segitu aja. Nah di sini kan peran komunikasi dalam artian kalau harusnya pada saat kalian tuh sebelum membesarkan usaha ini harusnya tanya dulu permasalahan utamanya ialah apa? Omset kalian belum besar karena apa? Karena mungkin pelanggannya belum banyak. Yang harus dibesarkan itu bukan workshopnya, tapi kapabilitas diri kalian. Betul. Misalkan dengan cara saya nggak bisa bersaing nih sama produk-produk yang sudah ada di pasar. Karena apa? Ya saya kayak begini jualannya. Oh ternyata mereka jualan misalkan apa ya produknya? Keripik gitu. Dia keripik hanya jual di plastik biasa. Sedangkan lawannya mereka ialah udah packaging, udah ada branding segala macam gitu kan. Berarti sebelum kamu meminjam uang yang harus kamu lakukan dengan bermitra dengan BUMN ialah apa? Ya kamu minta pengembangan diri, dan itu yang sebenarnya saya tawarkan awalnya. Upgrade skill gitu Upgrade skill. Nah, itu contoh case yang failed dalam artian di sini sehebat-hebatnya komunikator memberikan nasihat, tapi kalau sudah ada keinginan dari diri seseorang yang begitu kuat, kita kan juga nggak bisa gitu. Tapi ada juga success story-nya, kayak misalkan yaitu hampir sama, saya pengen minjem 200 juta, sedangkan omsetnya dia itu baru berapa gitu kan. Tapi di situ saya lihat, Bapak sepertinya yang Bapak butuhkan ini lebih kepada repackaging nih. Bapak produknya udah enak, udah bagus semua, rasanya juga udah stabil, tapi repackaging. Nah, akhirnya dia lakukan repackaging. Setelah repackaging udah, sekarang itu kan yang paling penting ialah sertifikasi halal. Betul. Itu kita bantu juga pengurusannya. Jadi setelah itu kita lakukan repackaging oke, sertifikasi halal juga oke. Yang akhirnya sekarang success story-nya walaupun memang belum banyak ya, tapi dia sudah bisa melebarkan target marketnya itu ke negara tetangga kayak di Singapura dan Johor. Betul. Dan FYI sekarang dari apa yang saya tahu nih Mbak Devi dan juga Mas David, dari informasi di tim saya di Batam, maksudnya masyarakat di Johor itu ternyata sangat tertarik sekali dengan produk-produk halal dari UMKM Indonesia. Dalam hal ini Kepulauan Riau ya, Batam kayak gitu. Jadi memang nih di tahun ini selain pelatihan yang harus kita genjot juga pembiayaan ya mungkin berjalan dengan kebutuhan mereka lah ya. Yang satu lagi yang kita ingin kejar ialah itu sertifikasi halal dan juga nomor izin berusaha ya, NIB kalau nggak salah. Kayak gitu, karena mereka sendiri ternyata yang saya tahu gitu dari pelaku UMKM di Kepulauan Riau atau Batam, di Singapura atau Johor mereka melihat dulu gitu, oh udah ada sertifikasi halal, terus ini udah jelas nih terdaftar di mana, nomor mereknya kayak gimana. Ya akhirnya itu lolos dengan sendirinya, karena pada saat saya di Batam ternyata banyak banget loh Mas David dan juga Mbak Devi, kayak misalkan produk
olahan ini UMKM-nya ini pempek. Rasanya tuh enak banget, seenak-enaknya pempek mungkin saya temukan di situ. Tapi dia selalu bilang saya cuma bisa jualan doang di rumah. Loh ibu kenapa nggak jual di marketplace, Tokped? Dia udah punya. Tapi lagi-lagi gitu kan, cara mengoperasikan Tokopedia-nya nggak Kurang ngerti. paham. Ternyata ada yang udah pesen pempek 20 packs didiemin. Iya kan? Nah jadi Karena lo nggak ngerti bacanya. nggak ngerti bacanya. Nah akhirnya di sini ini kan juga peran dari rumah BUMN yang memang dimiliki oleh Telkom, digitalisasi kan. Jadi kita harus cara UMKM ini harus go online, go digital kayak gitu, dan juga yang terakhir go global. Itu yang jadi tugas yang lumayan berat bagi kami, tapi ini harus kita lakukan gitu, karena mau tidak mau, suka tidak suka, UMKM ini kalau tidak berkembang, perekonomian negara sepertinya Bener. juga akan Stuck kurang aja. baik ya, Iya, seperti benar. itu. Karena Gitu sih. UMKM ya udah ujung tombaknya juga sih Betul, sebenarnya ya. betul, Dan betul, sejalan lah sama misinya pemerintah juga kan, Betul, UMKM untuk betul. diperbesar. betul. Makanya berarti workshop gitu selalu dijalankan Kita bareng. seminggu itu Senin sampai Jumat minimal kita 3 kali, dan kita maksimal full sampai 5 Ini kali. di rumah BUMN. Di rumah BUMN. Atau di formatnya gimana sih Mas? Aku Jadi- membayangkan oh kayak iya. Karang Taruna gitu. Jadi kita punya rumah BUMN itu kan, jadi kalau misalnya nanti bisa dicek juga di Google gitu kan. Jadi rumah BUMN itu sebuah itu kantor Telkom yang memang dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM. Di situ memang ada ruangan yang sangat luas. Nah disitulah buat pelatihan. Biasa pelatihannya ada 3 shift. Jadi yang pagi itu kita pelatihan teknik fotografi, ya kan? Karena sekarang ya produk seenak apapun gitu. Kalau fotonya nggak menarik, agak kurang istilahnya sekarang. Kurs ya, agak kurs kayaknya agak males juga. Terus jam keduanya dengan peserta yang berbeda. Ini ada pelatihan repackaging kayak gitu, atau cara ngedesain kayak gimana. Nah yang ketiga biasanya latihan untuk kayak kayak misalkan pelatihan untuk cara berbicara kepada penjual yang baik itu seperti apa, kayak begitu gitu. Jadi tidak hanya soft skill-nya juga kita tingkatkan, hard skill-nya juga kita tingkatkan juga. Dan ini kayak gitu. Mas dan tim dari rumah BUMN Yap. bekerja sama entitas-entitas tertentu atau Yap. tim internal sendiri yang Eh, turun tangan langsung seringkali gitu. Tentunya kita nggak bisa dengan tim internal sendiri ya, karena kalau dengan tim kita sendiri yang sangat terbatas ini, wah bisa-bisa tipes semua gitu kan untuk nge-handle sekian banyak. Bahkan terakhir yang saya tahu total mitra binaan kita ini udah mencapai 1.500-an. Ini yang benar-benar menjadi mitra kita gitu kan. Banyak ya. Betul, udah lumayan banyak, dan 100, saya agak lupa, sekitar 100 sampai 200 diantaranya tuh udah benar-benar udah punya di packaging bagus, tinggal benar-benar kita globalkan aja gitu, kayak gitu. Jadi ya itu tadi sih mungkin ini jadi fokus kita banget nih buat pengembangan UMKM itu sendiri, kayak gitu. Iya sih, emang mulia sih, Cek. Iya, Perannya Visinya rumah juga BUMN Iya. mulia Oke banget. bekerja sambil ibadah ya. Iya, lumayan loh, Mas. Iya. Banyak Iya. masyarakat yang maju gitu gara-gara Betul. rumah BUMN kan. Betul, gitu. Jadi, betul. nah Mas, ini ada sedikit aja. Ya. Ada nggak 3 tips yang menurut Mas nih wajib, tapi dari sudut pandang Mas Oke. ya. Dalam hal mungkin karena kita tadi ngomongin audiens, Yep. masyarakat gitu ya, segala macam stakeholder yang terlibat gitu. Hmm. Dan gimana kita ngebangun kepercayaan lah. Kepercayaan, ya. Ada nggak sih 3 tips dari Mas buat yang mungkin yang nonton, Ya. Resonians yang Oke. mungkin lagi meniti karir nih, mereka baru mulai Ya. ya kayak meniti karir Mas juga dari awal gitu. Ya. 3 tips aja. Oke, mungkin kalau 3, saya mungkin bicara aja gitu ya, karena kalau 3 kayaknya 1 apa 2 apa takutnya agak bingung gitu. Tapi sejujurnya dari pengalaman yang saya rasakan dan juga dari beberapa nasihat dari mentor-mentor hebat yang pernah saya temui gitu, kuncinya 1, ketika kita ingin menjalin sebuah networking itu kan sebuah kalau menurut saya itu tahap 2 lah. Tahap pertama ialah cara kita berkenalan. Dalam perkenalan itu intinya lakukan dengan tulus, walaupun kita memiliki motif tertentu dalam hal ini, gue pengen mendapatkan kepercayaan dari lu atau kayak gimana segala macam, intinya itu lupakan dulu. Yang pertama ialah jalin komunikasi itu dengan tulus, setulus mungkin, sehingga
ketika orang ya kayak misalkan analoginya orang udah nyaman, saya udah nyaman berbicara dengan Mas David, saya udah nyaman berbicara dengan Mbak Devi gitu kan, saya pasti akan cerita dengan sendirinya kayak gitu. Jadi tulus dan juga jangan hitung-hitungan, tapi juga jangan dibuat-buat juga. Karena biasanya nih yang lawan bicara kita ataupun target kita yang cerdas, bahkan mungkin kecerdasannya di atas kita, dia akan tahu nih, oh gue baru naik jabatan, tiba-tiba lu WhatsApp gue kayak gitu kan. Atau ya sekarang nggak usah jauh-jauh, tiba-tiba kita di WhatsApp sama temen yang tidak pernah WhatsApp kita, hai apa kabar, lu udah sukses, pasti udah tahu tujuannya apa kan, kayak gitu. Nah jadi jangan apa ya, jangan terlalu seperti itulah kayak gitu. Walaupun ya lagi-lagi sebuah komunikasi itu, sebuah proses komunikasi pasti memiliki sebuah tujuan gitu ya. Tujuannya ialah apa? Misalkan saya berbicara dengan ini, tujuan saya pengen misalkan gitu, saya pengen supaya saya dapat posisi yang enak. Tapi kan tentu kita tidak bisa langsung gitu ya. straight to the point kayak gitu. Tapi dengan cara apa? Ya kalau ingin naik jabatan tentunya kamu harus kerja yang pinter. Ya kan, kamu harus kerja yang pinter, yang bagus. Tapi di zaman sekarang kalau kamu kerja hebat, kamu kerja cerdas tapi tidak dipublikasikan dan orang tidak tahu, itu ya sama aja bohong. Nah itu mungkin juga bagian dari personal branding kita juga kayak gitu. Jadi selain tulus, ya kalian juga harus tingkatkan personal branding kalian juga, karena orang itu pasti akan melihat siapa sih lawan bicara gue. Bahkan kayak misalkan kalian akan bertemu dengan narasumber yang seseorang gitu, narasumber. Yang saya lakukan pada saat saya jadi wartawan ialah memprofiling dulu, oh ternyata si ABC ini seperti ini. Nah sehingga saya pada saat itu ketika ngobrol dengan dia, saya pernah baca artikel yang bersangkutan suka mancing. Akhirnya saya coba, Pak kapan-kapan Bapak pernah nyoba mancing di sini nggak? Jadi bridging saya ialah Bapak pernah nyoba mancing di sini. Loh, saya emang suka mancing Mas Gali. Mas Gali emang ini mancing teman. Dari situ akhirnya kita mancing bareng. Dari mancing bareng ya akhirnya dapat juga umpan ikan, dapat umpan yang saya kasih pun juga dapat juga gitu kan. Jadi ya itu sih kurang lebihnya. Jadi kalau untuk tipsnya kurang lebih seperti itu. Bangun komunikasi dengan tulus dan jujur. Kemudian juga harus persisten juga, dan juga selama kalian membangun hubungan tersebut, ya tingkatkan juga personal branding kalian, karena dengan personal branding yang positif, yang kuat, lawan bicara kalian pun juga ya akan bisa dibilang yakin dan percaya. Kurang lebih seperti itu sih mungkin. Nah, Mas, seperti yang tadi udah Mas sampai ini dari proses kita berkomunikasi ya, pastikan memang audiens atau lawan bicara kita tuh pasti beda-beda. Betul. Begitu juga treatment komunikasi kita yang harus fit in ya, maksudnya yang harus sesuai gitu ya, bener ya Mas David ya? Bener. Dan mengutip dari kalimatnya Mas Galih, bahwa ada 2 poin penting gitu ya dalam membangun kepercayaan kita ke nggak cuma lawan bicara, tapi mungkin secara luas ya masyarakat ataupun segala stakeholder yang terlibat. Yaitu yang pertama, tulus. Jadi nggak usah dibuat-buat. Jadi emang kalau ada empati di situ, hubungan esensinya akan terbentuk. Dan yang kedua, meyakinkan lebih jauh dengan personal branding kita. Nggak perlu berat-berat, tapi seenggaknya orang tahulah kita itu ngapain dan dengan value kita apa adanya gitu. Bener banget. Super Mas ya. Galih, terima kasih banyak loh atas kesempatannya hari ini. Mbak Devi, Mas David. Thank you Mas. Hadir di podcast perdana kita. Wah, perdana. Pecah telur nih ada Mas. Pecah telur ya. Jadi aku makasih banget. Thank you Mas Gali. Sama-sama Thank you. Mas David, Mbak Devi, thank you. Sama-sama. Semoga tidak kapok. Semoga. Sangat tidak. Makasih banget atas Senang sharing banget. knowledge-nya. Ini kita jadi mulai terisi nih. Oh, kayak gini loh. Dan semoga The Resonance juga terisi ya. Dan begitu juga untuk di episode berikutnya ya Dev ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Siap. Sampai jumpa. Bye. Yeay.